Natasha Amalia Mokol dengan NIM 20800057. Yang kedua ada Maya Lisa Triwulandari dengan NIM 20800058. Yang ketiga ada Fakarisa Putri Bayu dengan NIM 2080000176. Yang keempat Aulia Ayub Fatihah Sari dengan NIM 20800253. Dan yang terakhir Dinda Elma Surya dengan NIM 20800261. Pengertian karakter. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik antara satu dengan yang lain. Di dalam buku Pendidikan Karakter, Perspektif Islam dikatakan bahwa karakter adalah berasal dari kata Latin, yaitu karakter, haresin, haraks, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu karakter, dan di dalam bahasa Indonesia yaitu karakter, yang berarti membuat tajam. Jadi, karakter adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, bersikap, berucap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava Karisa. Faktor pembentukan karakter. Ada dua faktor yang mempengaruhi karakter pembantu, yaitu bawaan dari dalam diri anak dan pandangan anak terhadap dunia yang pasti, seperti pengetahuan, pengalaman, prinsip-prinsip moral yang diterima, bimbingan, pengarahan, dan interaksi atau hubungan orang tua ke anak. Yang pertama, faktor bawaan dan lingkungan mempengaruhi pembentukan karakter. Lingkungan yang positif akan membentuk karakter yang positif pula pada anak. Salah satu contoh kisah nyata, seorang anak laki-laki dibesarkan dalam lingkungan binatang. Si anak berjalan dalam pameran, makan, bertingkah laku, dan bersuara seperti binatang. Karena ia tidak bisa bicara, orang yang menemukan si anak berusaha mendidiknya kembali seperti halnya anak-anak pada umumnya. Hasilnya, anak tetap memiliki pribadi seperti binatang, karena sebagian besar hidupnya dilalui bersama binatang sejak usia dini. Tampak di sini besar pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter. Selanjutnya dijelaskan oleh Dinda. Kedua, faktor-faktor pembentukan karakter. B. Anak yang berkarakter tumbuh dari orang tua yang berkarakter. Seseorang tidak dapat membantu orang lain jika ia tidak dapat membantu dirinya sendiri. Begitu juga dengan orang tua yang ingin menumbuhkan karakter positif dari diri anak. Jika ibu ayah memiliki karakter positif, maka ibu ayah harus memiliki karakter positif pula. Ini berarti ibu ayah ini menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-harinya, serta memperlakukan anak sesuai dengan nilai-nilai moral tersebut. Tiga, hubungan pendidikan agama dengan pembentukan karakter. Pembentukan agama adalah salah satu cabang aspek pendidikan yang mayoritas dibutuhkan oleh pribadi beragama. Ia sebagai pedoman hidup dan merupakan salah satu sarana penawaran karakter yang benar. Di dalamnya terdapat contoh-contoh karakter agama yang sangat membantu tiap pribadi dan menghadapi budaya negatif. Karakter yang baik akan memudahkan pengembangan tiap individu dalam bermasyarakat.
Hubungan pendidikan agama dengan pembentukan karakter. Pendidikan agama sangat efektif dalam segi edukatif, bisa mempengaruhi pembentukan karakter yang baik. Dipandang dari segi keterkaitannya, pembentukan karakter dasar seorang anak sejak dini sangat erat hubungannya dengan apa-apa yang diajarkan dalam sisi edukatif dalam materi pendidikan agama. Agama banyak memberikan pengajaran yang baik dalam pembentukan karakter anak. Contohnya, seorang anak akan bersikap santun terhadap orang yang lebih tua dibanding dia. Itu karena agama sudah memberikan kita ulasan mengenai pembentukan karakter yang lebih baik. 4. Hubungan pendidikan karakter dengan hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan karakter. Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan kepribadian, cara berpikir, dan perilaku manusia yang menjadi landasan moral dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pendidikan pada semua jenjang sangat erat kaitannya dengan pembentukan karakter peserta didik. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mendidik ekspresi kualitas masyarakat Indonesia yang harus dikembangkan. Selanjutnya dibacakan oleh Mailisa. Sebagai peran penting, pendidikan kewarganegaraan perlu memperkenalkan materi pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan karakter dan nilai-nilai suatu negara. Untuk kemajuan bangsa, beberapa karakter yang menjadi tolak ukur pengembangan karakter siswa yaitu agama. Agama adalah sikap ketaatan pada doktrin agama yang dianutnya, namun tidak meremehkan agama lain. Diharapkan dengan memiliki karakter religius, peserta dapat membentuk nilai, etika, dan landasan moral dalam berprestasi. Kejujuran. Kejujuran didasarkan pada perilaku menjadikan diri sendiri sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Peserta didik harus memiliki sikap jujur terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab. Responsibility merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan, yang akan mewujudkan bahwa peserta didik tersebut harus tertib dan dapat menanggung akibat dari tindakannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya, Mbak. Iya, boleh. Ya, saya Widya Putra Titiya dengan NIM 2080212. Pertanyaannya, metode apa saja yang harus dilakukan oleh guru saat ini agar pendidikan karakter anak sejak dini dapat terlaksana dengan baik? Karena di zaman sekarang banyak sekali anak sekolah dasar yang sudah paham dunia maya dan karakter yang mereka punya tidak seperti anak pada umumnya, jadi cenderung karakter negatif yang mereka punya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya lagi.
Saya izin bertanya, Mbak. Iya, Nama saya Dwi Martin Balhapsari dengan NIM 208000102. Mengapa perlu adanya pendidikan karakter dan apa peran lembaga pendidikan dalam membangun karakter bangsa? Jelaskan. Terima kasih. sama-sama. Selanjutnya mungkin ada. Saya izin bertanya. Iya, boleh. Nama saya Ita Alfia Masruro dengan NIM 208.180. Strategi apa yang harus dilakukan agar tetap efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan saat pandemi ini? Dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang guru dalam menerapkan pendidikan karakter pada peserta didiknya? Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya. Iya, boleh. Bagaimana agar nama saya Lilis Amida Safitri dengan NIM 208.214. Bagaimana agar penguatan pada pendidikan karakter tetap dilakukan oleh siswa sekolah dasar? Jelaskan pendapat dan kalian. Terima kasih. Sama-sama. Beri waktu untuk kelompok kita mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kalian.
Saya menjawab pertanyaan dari Lilis. Pertanyaannya tadi, bagaimana agar penguatan pada pendidikan karakter tetap dilakukan oleh siswa sekolah dasar? Kegiatan penguatan karakter ini melibatkan orang tua, salah satunya yaitu kegiatan Parenting Day. Melalui kegiatan tersebut, guru dan orang tua bisa bertukar pendapat mengenai kegiatan siswa sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Para guru dan orang tua dapat memantau perkembangan para siswa menjadi lebih terarah dan kompak karena kerjasama orang tua dan guru sangat penting untuk perkembangan anak. Pendidikan karakter ini berperan sangat penting. Penerapan pendidikan karakter ini menyisipkan dalam pembelajaran seperti memberi contoh bagi siswa, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan, mengajarkan sopan santun, mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran, memberi kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Bagaimana? Bisa diterima? Baik, Mbak Dava, terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Widya. Metode apa saja yang harus dilakukan guru agar pendidikan karakter anak sejak dini berjalan baik atau terlaksana? 1. Metode keteladanan. Keteladanan adalah metode yang efektif dan efisien. Peserta didik, khususnya siswa dengan usia pendidikan dasar dan menengah umumnya lebih meneladani atau meniru pendidik atau guru. Hal ini dikarenakan secara psikologis siswa memang sangat senang meniru tidak hanya segala sesuatu yang baik, namun kadang yang buruk juga ditiru. 2. Metode pembiasaan merupakan suatu yang secara sengaja dilakukan secara berulang kali supaya bisa dijadikan kebiasaan. Contohnya, orang tua yang membiasakan anaknya untuk bangun pagi, maka seorang anak juga akan menjadi rutinitas bangun pagi tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Metode simulasi. Metode simulasi atau bermain peran role playing atau sosiodrama dilakukan agar peserta didik bisa mendapatkan keterampilan tertentu, baik itu yang bersifat profesional atau yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Selain itu, simulasi juga bisa ditujukan untuk memperoleh pemahaman mengenai sebuah konsep atau prinsip dan juga bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah yang relevan dengan pendidikan karakter. Yang keempat, metode diskusi. Dalam pengertian karakter, menurut para ahli, memiliki beberapa manfaat diantaranya untuk membuat masalah yang berhubungan dengan pendidikan karakter akan terlihat lebih menarik, membantu peserta didik agar terbiasa untuk mengutarakan pendapat, lebih mengenai dan mengalami sebuah masalah, menciptakan suasana yang lebih rileks dan informal, namun tetap terarah, dan yang terakhir untuk menggali pendapat dari peserta didik yang pemalu jika banyak bicara atau bahkan sangat jarang berbicara. Yang kelima, metode bercerita atau telling story. Hal terpenting dalam metode ini adalah guru harus bisa membuat kesimpulan bersama dengan siswa.
Karakter apa yang diperankan dalam tokoh protagonis yang bisa ditiru oleh siswa, dan karakter dari para tokoh antagonis yang harusnya dihindari dan nantinya tidak ditiru oleh peserta didik. Dengan ini, maka para pengajar harus bisa mengambil hikmah dari cerita keberhasilan tokoh perjuangan, tokoh ternama, dan juga pesohor yang berjuang sekuat tenaga dalam mencapai keberhasilan. Bagaimana Mbak Widya? Bisa diterima? Bisa, Mbak. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bella. Mengapa perlu adanya pendidikan karakter dan apa peranan lembaga pendidikan dalam membangun karakter bangsa? Jawabannya, pendidikan karakter memiliki peranan yang sangat penting. Dengan pendidikan karakter, kita mampu mengenali siapa diri kita yang sebenarnya, kemudian dapat membentuk sifat yang baik, terutama dari segi etika dan moral. Pendidikan karakter diarahkan untuk memberikan tekanan pada nilai-nilai tertentu, seperti rasa hormat, tanggung jawab, jujur, peduli, dan adil, dan membantu siswa untuk memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka sendiri. Makna dari ketentuan tersebut adalah peranan lembaga pendidikan sebagai proses untuk membantu anak dan generasi muda untuk menjadi manusia dewasa yang cerdas, berkarakter, bermoral, berilmu, dan bertakwa, dan menguasai keterampilan profesional. Bagaimana Mbak Bella, apakah bisa diterima? Bisa, Mbak. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ita Alfia Masruroh. Saya ulang pertanyaannya. Strategi apa yang harus dilakukan agar tetap efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan saat pandemi ini? Dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang guru dalam menerapkan pendidikan karakter pada peserta didiknya? Jawabannya yaitu terdapat dua strategi. Yang pertama, secara daring dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, dilakukan peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai agar secara rasional, selaras dan situasi dan kondisi dengan kondisi baru dalam new normal. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari di sekolah dengan contoh berdoa sebelum mengerjakan sesuatu, mengucapkan salam apabila masuk kelas, membaca surat-surat pendek di dalam kelas sebelum pelajaran dimulai. Apa bisa diterima, Mbak Ita? Baik, Mbak. Makasih. Ya, sama-sama. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan.